kita di bidang hukum dan pemerintahan, dan kita wajib mentaati hukum-hukum yang ada di negara kita Indonesia. Kalau warga sudah menginginkan bupati mundur dan semua wilayah itu menginginkan bupati itu mundur, harusnya secara norma etika dan kepatutan, asas kepatutan, harusnya dia legowo untuk mundur. Karena apa? Karena warga semua di wilayah itu kemarin tanggal 13 sudah menunjukkan aspirasinya, sudah menunjukkan sikapnya bahwa menolak Bupati Sudewo untuk menjadi bupati di Kabupaten Pati. Untuk itu, kalau Bapak Sudewo itu tidak mau mundur, berarti dapat disimpulkan bahwa Pak Sudewo itu egois, gila jabatan dan haus kekuasaan. Jadi membuktikan bahwa dia itu mementingkan diri sendiri, bukan mementingkan rakyat Pati. Karena apa? Rakyat Pati menginginkan dia itu lengser dari jabatan bupati, tetapi dia masih ingin menjabat sebagai bupati. Itu membuktikan bahwa Pak Sudewo itu egois dan tidak punya norma etika dan asas kepatutan, bahwa dia memang sudah tidak layak untuk memimpin warga Pati. Kita sudah sepakat, kita mewakili dari seluruh warga Pati, bahwa memang tuntutan kita, keinginan dari warga Pati adalah warga Pati tidak mau dipimpin oleh Sudewo. Jadi pada intinya adalah kami menginginkan Bupati Pati itu dijabat oleh orang yang mempunyai etika dan memikirkan rakyat Pati. Meskipun kemarin dia menyatakan menerima tuntutan, yaitu membatalkan pajak dan minta maaf, itu hanya basa-basi saja. Kenapa? Yang namanya watuk bisa diobati, tapi watak itu bakalan kembali lagi. Jadi gini, dulu waktu kampanye itu dia berjanji tidak akan membebani rakyat Pati untuk masalah perpajakan dan retribusi. Janji dia itu kita pegang dan kita memilih Pak Sudewo untuk memimpin karena janjinya. Setelah jadi bupati, dia mengingkari janji dan sangat-sangat terbuka dia menantang warga Pati. Kalau ada yang melawan, akan Bupati Pati itu akan menindak kita. Jadi itulah simbol arogansi. Dulu waktu kampanye itu mendekat ke rakyat, setelah jadi itu tidak menghargai rakyatnya dengan khianat. Jadi sikap dan sifat khianat tersebut itu adalah watak. Watak seorang pengkhianat tetap akan jadi pengkhianat rakyat. Itu kita ada bukti-bukti. Jadi gitu. Jadi meskipun dia sudah menyatakan minta maaf pada rakyat Pati dan dia berjanji untuk baik, itu karena itu ada tekanan dari rakyat, bukan murni dari hati. Makanya dari itu kita sudah dari awal menyatakan tidak percaya sama yang namanya Sudewo, karena sudah berulang kali, satu mengingkari janjinya, yang kedua membohongi rakyatnya dan menindas rakyatnya. Itu orang itu tidak tahu permasalahan yang ada di Pati. Jadi memang kita mempunyai hak untuk bersikap. Ada orang yang bersikap mempertahankan Bupati Pati Sudewo sebagai bupati, silakan. Dan kami punya sikap, kita menolak Sudewo sebagai Bupati Pati. Tentunya itu harus didasarkan atas argumen dan fakta-fakta yang terjadi. Jadi kalau memang faktanya Sudewo itu sudah melakukan tindakan arogan, tindakan melakukan penindasan kepada rakyat. Kalau ada orang yang masih menginginkan dia menjadi bupati, itu saya kira itu bukan sikap dari yang diambil dari hati nuraninya, tapi mungkin karena kedekatan atau mungkin karena dia ada hubungan bisnis dengan Sudewo. Memang warga Pati itu kemarin kita buktikan dengan satu, dengan donasi warga, yang kedua dengan warga semua turun di alun-alun pada saat tanggal 13 itu kita menunjukkan faktanya di situ, bahwa faktanya rakyat Pati mayoritas itu menolak Bupati Sudewo. Jadi menolak dipimpin oleh Sudewo. Itu faktanya di situ. Kalau permainan narasi, semua orang bisa bernarasi.
untuk yang menuduh kami itu memang salah satu cara untuk melemahkan kami. Jadi kami biasa tentang fitnah itu, tapi kami ingin menunjukkan itu adalah fakta-fakta yang ada di lapangan, yang ada di masyarakat, bahwa memang masyarakat menginginkan Sudewo itu mundur dari jabatannya. Ya kami tahu kalau pemimpin tadi itu arogan dan cenderung tidak mau mendengarkan rakyat dan cenderung menekan rakyat, apalagi menindas rakyat, itu kita tidak mau dipimpin oleh orang yang seperti itu. Kita tidak paham tentang politik, Pak. Tetapi pada intinya kita sudah tahu profilnya dari awal, karena dia itu dari wawasannya memang kurang, dan dari bukti-bukti dia tidak ada bukti-bukti yang menguatkan itu. Jadi kalau dari kami itu aksi tersebut kita dasarkan dengan bukti-bukti kebijakan dan perilaku dari Bupati Sudewo. Maka dari itu kalau ada yang masih tetap membela Bupati Sudewo, kami pertanyakan sikap nasionalismenya, sikap persatuannya, itu kami pertanyakan. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, pembangunan yang ada di Pati di tahun 2025 ini, dari awal tahun sampai pertengahan tahun itu kan memang sudah diputuskan di dalam APBD Kabupaten Pati tahun 2025, diputuskan di sidang paripurna di tahun 2024. Siapapun yang menjadi bupati di tahun 2025 itu memang wajib melaksanakan itu. Jadi kalau pembangunan yang sudah berjalan ini anggaran murni itu tidak ada hubungannya dengan bupati yang terpilih. Tetap meskipun tidak ada bupati di jabat PJ, tetap pembangunan itu memang ada karena sudah diputuskan di tahun 2024. Demo besok ke Jakarta itu target kami adalah 5.000 orang. Kemudian untuk armada kita rencana itu 20 bis. Kemudian kalau ada mobil pribadi, kemudian kalau mau narik motor ya silakan naik motor, kemudian didukung oleh warga Pati yang ada di Jakarta. Jadi estimasi kita kebutuhan untuk akomodasi dan transportasi tersebut, karena kita rakyat kecil, kita meminta donasi dari warga masyarakat, dan estimasinya itu kita membutuhkan dana sekitar 300 juta. Dan di sini itu baru mendapatkan 148, masih kurang sekitar 150-an. Jadi saya mohon dukungan dari semua pihak untuk kita sama-sama mendorong proses penegak hukum kepada koruptor. Ini kan Donasi yang langsung cash, kita tiap hari itu mengadakan perhitungan setiap jam 11.30, nanti selesai jam 12. Jadi mulai jam 00 itu kan sudah ganti hari. Ini tadi malam mulai jam 00 sampai sekarang ini, nanti kita hitung di jam 12 malam. Kemudian itu yang donasi berupa transfer kita sudah ada nih. Ini mutasi rekening yang ada masuk di rekening kami. Kita itu print out semuanya. Jadi kita tidak ada yang disebut-sebutkan. Ini semua ini kemarin terakhir kita download tanggal 14 Agustus ini. Yang transfer itu masuk 8.955. Ini adalah download. Jadi kita download terakhir untuk mutasi rekening kita adakan nanti 14 ditambah 7, kemudian ditambah lagi 7 hari, karena yang mutasi rekening itu 7 hari. Kita pertama kali karena dengan kita sesuaikan dengan donasi yang ada, ini kita baru mampu untuk armada 10 bis. Satu bis itu jumlahnya itu bisa dipenuhi 50 orang. Jadi kita pendaftar pertama itu 500 orang karena kita baru mampu dengan dana ini 10 bis. Tetapi kita tetap mau melakukan upaya-upaya untuk penggalangan donasi itu sampai dengan hari-hari terakhir. Nanti kita tetap sesuai berjalan. Jadi kita setiap waktu itu berjalan untuk masalah peserta-peserta. Itu H-2. Jadi kalau kita berangkatnya itu tanggal 1, berarti nanti kita tutup kita tanggal 29. Kriteria ada kriteria tertentu nggak? Misalnya seperti makan nggak boleh ikut, obesitas nggak boleh ikut, kayak gitu. Bener, kita itu kan dari Pati ke Jakarta itu butuh stamina,
kita itu ada kendala di situ. Memang kami mohon maaf tidak bisa untuk merangkul semua warga. Jadi mohon dengan legowonya kalau memang nanti tidak bisa ikut ke Jakarta, kami mohon maaf. Dan kita ke Jakartanya itu khusus untuk yang laki-laki saja, usia lebih dari 18 tahun atau yang sudah ber-KTP. Dan kita waktu pendaftaran wajib menunjukkan KTP karena untuk menjaring bahwa aksi besok itu khusus warga Pati Biru, nyatakan dengan KTP. Jadwal berapa hari?